Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang firma yang akan mencakup tentang masalah pendirian, usaha, dan perubahan kepemilikan. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa firma merupakan persekutuan dua orang atau lebih yang didirikan untuk menjalankan usaha bersama di bawah satu nama dengan tanggung jawab tidak terbatas. Ya, jadi firma ini didirikan minimal oleh dua orang atau lebih. Ya, jadi tidak hanya satu orang, boleh dua orang, tiga orang, empat orang, dan seterusnya. Nah, firma hanya memiliki satu nama. Jadi walaupun tadi persekutuan dua orang, nama yang dipakai tetap hanya satu saja. Ya, apa sih gunanya didirikan firma? Tentu firma itu karena didirikan oleh dua orang atau lebih, diharapkan dengan adanya persekutuan atau bergabungnya dua orang atau lebih tadi akan memperluas usaha, ya, dengan menambah modal agar lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain dan sejenis. Misalkan, kalau sebuah perusahaan hanya didirikan oleh satu orang saja, bisa jadi orang tersebut hanya punya dana terbatas, katakanlah 100 juta. Ketika dibantu oleh temannya yang lain dan temannya tadi ingin bergabung dalam pendirian sebuah perusahaan, maka perusahaan tadi akan memiliki penambahan modal, di mana modal tadi akan didapatkan penambahannya dari orang kedua. Katakanlah orang kedua punya modal 50 juta. Nah, dengan bersatunya orang pertama dan orang kedua tadi, tentu modalnya juga akan bertambah, ya. Jika orang pertama tadi punya modal 100 juta dan orang kedua modalnya 50 juta, jika mereka bergabung menjadi satu, tentu modalnya akan menjadi 150 juta. Dengan demikian, modalnya akan lebih besar dan diharapkan usaha juga akan bisa lebih luas. Ya, jadi tujuan utamanya ketika kita mendirikan firma ingin menambah modal dan tujuannya juga ingin memperluas usaha. Firma disebut juga dengan persekutuan atau partnership. Ya, jadi firma itu bisa juga disebut dengan persekutuan atau partnership. Sedangkan anggota firma biasa disebut dengan anggota atau sekutu atau juga partner. Oke, bagaimana karakteristik dari suatu firma? Yang pertama, karakteristik suatu firma adalah saling mewakili. Artinya, dari anggota-anggota ataupun tadi orang-orang yang bergabung mendirikan firma, maka setiap anggota adalah wakil dari yang lainnya. Jadi, ketika seseorang bertindak atas nama firma, maka otomatis orang yang satu lagi itu sudah terwakili dari orang yang pertama. Atau yang kedua, karakteristik firma yang berikutnya adalah umurnya terbatas. Artinya bahwa firma itu memiliki batas usia yang dimana biasanya akan disebutkan di dalam akta pendiriannya berapa lama usia dari firma tersebut sehingga bisa beroperasi. Yang ketiga, oh ya, kenapa terbatas? Bisa jadi antara orang-orang yang bersekutu tadi
menginginkan suatu saat mereka tidak lagi bersama, ya, sehingga ada jangka waktunya untuk menjaga komitmen dari masing-masing orang tersebut. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap kewajiban firma tidak terbatas. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini ketika firma di dalam melakukan operasionalnya memiliki hutang misalnya. Ketika hutang tadi belum terbayar, sedangkan firma tadi mengalami kebangkrutan sehingga harus tutup, maka hutang-hutang dari firma harus ditanggung oleh para pendirinya. Nah, oleh karena itu dikatakan tidak terbatas. Katakanlah hutang firma ada 100 juta, sedangkan aset-aset ataupun keuangan yang dimiliki firma untuk membayar hutangnya hanya 70 juta. Berarti dari 100 juta mampu ditanggung oleh perusahaan atau firma 70 juta, masih ada selisih 30 juta yang harus dibayar oleh firma. Karena perusahaan atau firma sudah tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut, maka individu-individu dari yang mendirikan firma tadi yang harus menanggung pembayaran sisa dari hutang 30 juta tersebut. Itu ya, jadi bahwa yang perlu diperhatikan ketika firma memiliki hutang, memiliki kewajiban, maka kewajibannya tidak terbatas. Yang keempat, aset yang ditanamkan ke dalam firma adalah milik bersama, sehingga ketika ada pembubaran dari firma, maka aset-aset tadi harus dibagi secara bersama. Dan biasanya ketika pendirian firma sudah ditentukan berapa kira-kira pembagian dari aset-aset tersebut. Jadi sudah ada persentasenya, ya. Misalnya orang pertama dapat sekian persen, orang yang kedua dapat sekian persen. Itu sudah disepakati ketika pendirian awal dari firma. Dan yang kelima, seluruh anggota firma berhak mendapatkan laba rugi. Ya, jadi ketika perusahaan atau ketika firma mendapatkan keuntungan, tentu semua anggota dari firma tersebut akan mendapatkan pembagian laba sesuai dengan presentasinya, ya, jadi secara proporsional. Demikian pula kalau tadi perusahaan mengalami keuntungan dengan membagikan laba, maka resikonya juga harus ditanggung ketika perusahaan mengalami kerugian. Maka juga kerugiannya harus ditanggung bersama sesuai dengan persentase yang sudah disepakati sejak awal. Oke, yang berikutnya adalah pembentukan firma. Seperti sudah disampaikan tadi bahwa firma dapat didirikan antara 2 orang atau lebih. Ya, jadi minimal untuk pendirian firma membutuhkan 2 orang. Pembentukan firma tersebut dapat dibedakan dengan 3 macam. Yang pertama, firma yang dibentuk dengan anggota-anggota yang belum mempunyai perusahaan. Jadi misalkan si Tono dan si Amin baru belajar berbisnis dan mereka belum memiliki usaha lain. Maka Tono dan Amin merencanakan untuk bergabung bersekutu mendirikan firma dengan modal masing-masing. Nah, ini berarti bahwa masing-masing anggota belum mempunyai perusahaan. Atau yang kedua, contohnya adalah firma didirikan oleh anggota-anggota yang telah mempunyai perusahaan. Nah, ini berbeda atau berlawanan dengan yang pertama tadi. Kalau yang kedua berarti si Tono maupun si Amin masing-masing sudah punya perusahaan. Ya, namun demikian bisa saja mereka tetap bersekutu, tetap bergabung untuk mendirikan firma. Itu juga diperbolehkan. Atau yang ketiga,
Sebuah firma didirikan atas gabungan antara beberapa perusahaan perorangan. Ya, jadi di sini bisa didirikan dengan cara gabungan, ya, baik oleh individu maupun dengan orang yang sudah punya usaha atau bisnis. Sehingga misalkan tadi kalau dalam contoh Tono belum memiliki bisnis, sedangkan Amin sudah punya perusahaan atau bisnis, keduanya juga tetap bisa bergabung, bersekutu mendirikan firma. Ya, jadi firma itu sekali lagi bisa didirikan oleh masing-masing orang yang belum punya usaha, atau yang kedua bisa didirikan oleh orang-orang yang sudah punya usaha, atau yang ketiga penggabungan antara orang yang belum punya usaha dan yang sudah punya usaha. Oke, itu dulu untuk materi pembentukan firma, ya, baik dia pendirian, usaha maupun perubahan kepemilikan. Nah, kita akan lanjut di video berikutnya, nanti akan membahas tentang bagaimana cara pembentukan atau cara perhitungan ketika terjadi pembentukan firma dengan orang yang belum mempunyai perusahaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.